Jangan lupa subscribe, like, and share. Ya, sambungan berkaitan dengan bab puasa. Kemarin dah disinggung, ya, disunnahkan, ya, mentakhirkan. Ya, wa ta'khiruhu ma lam yaqa' fi syakkin. Sunnah mentakhirkan sahur, ya. Nah, selama tidak terjadi sampai waktu yang diragukan. Jadi jangan sampai sahur itu masuk waktu yang diragukan, artinya khawatir terbit fajar. Nah, itu yang terakhir kita bahas. Ya, sekarang lanjutan. Wa sunnah ta'jilu fitrin. Disunnahkan menyegerakan berbuka. Kalau sahur disunnahkan, dia akhirkan. Kalau berbuka, sunnah bersegera. Nah, itu namanya ta'jil. Ya, bergegas berbuka setelah masuk waktu maghrib. Nah, disunnahkan bersegera berbuka ini, ya, berdasarkan daripada khabar hadis Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi menyatakan hadisnya hasan. Ya. Dalam hadis ini, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Berarti hadis apa ni? Hadis kursi. Nah, kalau Allah berfirman, berarti hadis kursi. Allah berfirman, ahabbu ibadi ilayya. Ya. Hambaku yang paling aku cintai atau yang aku senangi terhadap hambaku, terhadap diriku adalah a'ajaluhum fitran. Ya, ajaluhum fitran, orang yang bergegas berbuka. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menyenangi hamba-hambanya yang bersegera kalau berbuka. Ya. Dan telah sah juga dari sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Ya, disepakati ulama itu. Sahabat juga begitu. Ya, mereka sahur akhir, berbuka bersegera. Itu disepakati ulama seperti itu. Karena orang-orang yang bergegas dalam berbuka itu mereka dalam kebaikan berdasarkan hadis yang lain. Nah, orang itu kata Nabi selalu dalam kebaikan selama dia bergegas dalam berbuka. Karena berbuka di sini, ya, mengakhirkan ini adalah sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah itu wal khairu laysa illa fi ittiba'iha. Jadi ibadah itu, ya, dia dalam kebaikan, ya, tidaklah dapat dalam kebaikan kecuali dalam mengikutinya. Siapa yang diikuti? Yaitu daripada penghulu kita, orang-orang terdahulu. Wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf. Segala kebaikan itu dalam mengikuti orang-orang dahulu. Siapa salaf? Sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in. Nah, ini orang-orang yang terbaik karena mereka beribadah banyak mengikuti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, selanjutnya wa yu'rafu fil umrani, maka dikenallah waktu berbuka itu baik dalam keramaian, was sahari allati biha jibalun, atau di padang yang lapang yang dengannya itu di sana ada gunung-gunung. Di tanah lapang kalau ada gunung, apalagi tinggalnya di atas, bizawali syu'a'i min a'alil hiyatani wal jibal. Tanda-tandanya dengan hilangnya, ya, dengan hilangnya sinar matahari, ya, dari tempat yang tinggi. Kalau di pagar, orang Arab buat pagar itu biasa tinggi,
Nah, dari ujung pagar itu dia melihat kejauhan, tak lagi muncul cahaya matahari, ataupun wal jibal dari selah-selah gunung, atau berada di atas tempat yang tinggi dari bukit itu, dia melihat telah hilang sinar matahari, maka dipastikan matahari telah terbenam. Telah terbenam matahari berarti masuk waktu maghrib. Walaupun belum dengar azan. Kalau kita berada di tempat yang lapang seperti ini, bisa melihat jelas matahari terbenam, boleh berbuka. Tengok, oh dah hilang sinar matahari, ambil air, minum, baru baca doa. Nanti bab doa nanti bahasanya pertemuan akan datang. Ya. Nah, kemudian lagi orang yang tinggal di pantai, oh lebih jelas lagi. Di pantai itu, di laut. Jelas. Matahari terbenam tu jelas sekali. Ya. Hilang cahaya matahari, muncullah tejam merah. Tejam merah itu sudah ada, tapi begitu hilang cahaya matahari, dah maghrib lah dia. Nah, maka patokannya ghurubish syamsi, terbenam matahari. Kalau kita berada di tempat keramaian seperti di kota ini, aduh, sekarang sih tidak ada masalah sudah. Ya, sekarang tak ada masalah. Kita buka puasa Ramadan tak mungkin lagi menunggu matahari terbenam. Cukup mendengar azan saja sudah. Nah, azan kalau dapat ikut azan pemerintah. Ya, jangan ikut azan dulu. Ustaz Abdul Ghani Mahmud Al-Yamani selisih 2 menit. Lumayan tu 2 menit tu. Ya, untuk orang berbuka lumayan 2 menit. Tapi karena beliau itu memang mengakhirkan 2 menit. Karena ikhtiyat betul-betul masuk waktu. Tapi untuk Ramadan jangan pakai yang depan agama. Nah, orang dah sedawa kita belum mulai. Ya, buka puasa Ramadan ni 2 menit tu mahal. Ya, tidak ada disiplin waktu dalam ibadah kecuali puasa Ramadan itulah. Betul tak? Kau salat masih molor. Ya, bisa 5 menit, 10 menit, 15 menit mundur waktu salat. Tapi kalau puasa Ramadan, aduh, 1 menit pun tak mau lewat. 1 menit pun tak mau lewat. Saya paling risih kalau beri tausiah buka puasa bersama. Aduh, tak kuat saya. Lagi ceramah, lewat air es tu. Kurma pun lewat. Bingka pun lewat. Saya ceramah, saya yang mendengar sendiri. Yang lain tak dengar lagi dah. Semuanya sibuk ngurus makanan. Apalagi air es tu kan ada keluar bintik-bintik dingin tu. Dipegang-pegang. Jadi saya kurang bersemangat kalau tausiah buka bersama tu. Boleh, tapi saya harapkan jangan dikeluarkan dulu makanan. Ya. Tetap berhenti tausiah tu 10 menit, 5 menit saya berhenti. Nah, itu ada waktu membagikan tu. Selawatlah kita tu atau istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Sambil-sambil zikir tu. Sediakanlah hidangan tu boleh. Yang penting tausiah sudah selesai. Sangat-sangat mengganggu, ya. Tapi tidak masalah. Itu yang dijanjikan Nabi. Ya, as-sha'im min farhatan. Ya, farhatun indal fitri. Orang puasa itu ada kegembiraannya. Kapan? Yang pertama waktu berbuka. Tak ada yang tak senang berbuka tu. Semuanya senang gembira. Nah, kemudian wa taqdimuhu 'ala shalah, disunnahkan mendahulukan ia, yaitu berbuka itu daripada salat. Berarti berbuka dulu baru salat, itu sunnah. Ya, sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis, ya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla ayusalli ala ratabatin. Fa in lam yakun fa'ala tamaratin, fa in lam yakun hasawatin min ma'in. Ya.
Nah, kata sahabat adanya Rasulullah, beliau berbuka itu sebelum salat. Berbuka sebelum salat dan berbuka dengan rutab. Rutab itu kurma muda. Ya, kurma yang muda beliau santap, itu pilihan utama beliau. Nah, jika tidak mendapatkan, beliau lakukan dengan tamarat, berarti kurma yang sudah matang. Ya, sudah matang. Nah, jika tidak mendapatkan, beliau meneguk beberapa teguk air. Nah, itu saja sunnahnya. Kurma, air. Kurma, air. Itu saja sunnah. Kalau kita dua-duanya kan, kurma juga, kemudian baru minum. Tambah lagi air sirup, kue, ada yang makan dulu. Barulah tarawihnya sempit nafas. Orang tarawih khusyuk dia ngantuk. Kenapa? Bukanya banyak. Jadi kalau ikut Nabi begini, lainnya berbuka ni kurma, air. Dah. Kalau mau tambah makan ringan silakanlah. Yang penting biarkan berproses dulu minuman dengan kurma itu, mengembalikan tenaga dulu. Jangan buat perut terkejut, langsung diisi full, penuh. Ini buat penyakit tu. Ya, berpenyakit. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya sunnah berbuka dahulu, kemudian baru salat. Illam yakhsha min ta'jilihi fawatul jama'ati atau takbiratil ihram. Ya. Jika tidak khawatir dengan menyegerakan berbuka ini luput salat berjamaah atau luput daripada takbiratul ihram. Nah, bagaimana kalau ada khawatiran seperti itu? Saya bersegera berbuka, tapi setelah berbuka ini salat ketinggalan. Tidak dapat berjamaah atau tidak dapat takbiratul ihram. Menurut pendapat kitab ini, ya, kalaulah keadaan seperti itu, salat dulu katanya. Baru berbuka. Kitab Fathul Mu'in begitu. Kalau dikhawatirkan luput berjamaah. Tapi takkan mungkinlah di masjid itu jamaah duluan sebelum berbuka. Yang muadzin tu kira-kiranya azan dulu ke buka dulu? Aman lah tu dah. Dan memang bagusnya begitu. Jangan sampai nanti jamaah yang berbuka itu datang ke masjid luput takbiratul ihram. Sayang juga, kasihan mereka. Kerana takbiratul ihram ni keutamaan dalam salat berjamaah. Ya. Nabi menyatakan bahwasanya takbiratul ihram itu kalau dapat 40 hari saja berjamaah, bara'atan kata Nabi, dua dijauhkan. Bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Siapa bisa berjamaah 40 hari tidak tinggal takbiratul ihram bersama imam, dijauhkan dari dua hal, api neraka dan dijauhkan dari penyakit nifaq. Maka takbiratul ihram itu mahal sebenarnya. Kasihan orang berbuka begitu ke masjid ketinggalan terus. Usahakan di masjid itu ya dimudahkan sedikit lah. Biasa di masjid saya tahu, selama ini saya tahu. Ya, begitu azan, dia dengar radio atau TV, buka dulu. Ya, batalkan dulu. Nah, kemudian baru azan. Ada yang makan kue dulu. Muazzin dulu, makan dulu. Kemudian baru azan. Jadi yang terbaik seperti itulah. Jangan sampai juga nanti bertentangan dengan hadis yang lain. Ada hadis yang lain kata Nabi. Apa itu? La salata bihadrati ta'am. Tidak sempurna salat kalau hidangan telah disiapkan. Nah, ini mau kita temukan. Ya, berbuka sunnah dahulu ikut Nabi. Apalagi sudah disiapkan tu. Tapi disunnahkan juga untuk mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Cari jalan yang terbaik. Kata ulama, kalau dapat kedua-duanya kita raih. Jangan salah satu. Sayang. Ya. Saya sudah ya. Nah, selanjutnya. Wa kaunuhu bitamrin lil amri bih. Ya, ini keadaan dia berbuka itu disunahkan dengan kurma.
Karena ada perintah dengannya dari hadis Nabi SAW. Hadis yang tadi sudah kita sebut ya. Cuma yang terbaik rutab, kurma yang muda. Tapi di sini jarang. Kecuali di Mekah, Madinah. Nyaman mendapatkan yang muda itu. Kok kita bawa ke sini busuk dia. Tak tahan lama. Kok di sana pos-pos lah makan kurma muda. Kok di sini susah. Di sini kita banyak makan buah kurma yang matang. Jadi disunahkan berbuka dengan kurma. Wal akmalu ayyakuna bi thalathin. Dan yang paling sempurna yaitu berbuka itu dengan 3 kurma, ganjil, 3. Ikut Nabi SAW. 1 bagaimana? Boleh juga kalau barang tak ada. Cukuplah 1 ambil sunnah. Yang penting bilangannya ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11 lah tu dah paling dah. 11 tu sama makan nasi dah kenyang tu dah. Kalau ikut Nabi cukup 3 saja, sunnah. Standar 3 tu. Diteliti oleh doktor. 3 kurma itu Masya Allah. Pertama ganjil. Inna Allah witrun yuhibbul witra. Allah tu ganjil menyenangi yang. Makanya angka-angka ganjil tu mengikuti daripada keinginan Allah Subhanahu wa taala. Allah senang yang ganjil dan Allah itu ganjil. Ya. 3 biji kata dokter. Orang yang menahan 12 jam tidak makan tidak minum dengan kurma 3 biji dengan air putih, ditambah air putih berapa teguk, 1 gelas yang sedang, itu sudah mengembalikan zat gula yang sudah hilang itu. Mengembalikan normal. Masya Allah. Dan jangan berlebihan, cukuplah tu. Salat, berproses dalam perut. Nah, gerakan tubuh dan sebagainya. Nah, setelah itu baru kita makan. Jadi pakai tahapan. Jangan plek makan berat langsung. Habis semua. Kurma gak, kue gak, nasi gak sekaligus. Itu yang buat penyakit. Itu dokter yang bilang. Ya, sumu tasihu. Ya, ini bukan hadis tapi pendapat ulama. Ada yang katakan itu perkataan ulama. Puasalah kalian akan sehat. Dokter bilang begitu. Puasalah kalian pun sehat. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, jika kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui. Apa tu ilmunya? Gali. Dokter menggali, Masya Allah. Puasa itu sehat. Ya, Habibi itu dia mengamalkan puasa Senin Kamis. Masya Allah. Puasa Senin Kamis dan bangun malam. Kan ada yang disampaikan tuh di medsos tuh. Kisah Habibi selalu kalah dengan orang Yahudi di Jerman. Kaji ini sarjana engineering mesin, teknik tuh. Kalah terus sama orang Yahudi dia. Ya, sharinglah sama orang Yahudi. Apa rahasia? Kau ni cerdas betul. Dia bilang bangun tengah malam, baca Al-Quran. Orang Yahudi itu bingung kan? Orang Yahudi baca Al-Quran. Padahal bukan Islam. Yahudi dia. Kenapa? Dia meyakini Al-Quran itu benar. Setiap membaca Al-Quran kata dia, fresh pikiran kata dia. Terang. Apa yang ku baca kata cepat faham. Orang Yahudi ngamalkan, orang Islam tak ngamalkan. Itu Habibi terkejut tuh. Orang Yahudi itu sebenarnya dia percaya Islam kena dengki saja. Dia dengki dari nenek moyang dia dulu tuh. Begitu mereka menunggu Nabi terakhir dalam kitab Taurat, pastilah Bani Israel. Kan begitu. Ini pasti Bani Israel. Karena dari Nabi Ishak, Yaqub, Yusuf terus. Bani Israel semua tuh. Sulaiman, Daud, Yahya, Zakaria, Bani Israel semua tu. Sampai Nabi Isa alaihissalam. Tapi begitu muncul Nabi yang terakhir, orang Arab. Itulah hati itu susah. Kesukuannya tinggi. Ya, harus kita buang ni kesukuan ni. Tak boleh. Ya, Nabi sudah buang, hapus jauh-jauh dah ni. Khazraj dengan Aus di Madinah tu berperang tiap tahun sebelum Islam.
Tapi Islam masuk, habis sudah hilang. Tidak ada Khazraj, tidak ada Aus. Yang ada kaum Ansar yang menolong orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Masya Allah, mereka disatukan dengan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Nah, jadi mereka percaya Al-Quran itu punya kekuatan. Ya, percaya betul. Akhirnya Habibie mengamalkan puasa Senin Kamis, malam dia bangun. Langsung habis orang Yahudi. Dia ranking terus deh sampai selesai. Orang Yahudi mengamalkan Al-Quran dapat ranking. Bagaimana orang Islam yang mengamalkan Al-Quran? Nah, lebih daripada itu. Makanya masa tua Habibie tidak terlalu berat sakitnya. Sakit-sakit ringan dia meninggal dia. Tidak begitu berat. Kerana badannya sehat. Banyak berpuasa sunnah. Puasa Ramadan sudah jelas. Ya, itu tidak ada tawar-menawar. Wa illam yajidhu fa'ala hasawatin ma'in. Ya, jika tidak dapatkan kurma, maka sunnah melakukan dengan beberapa tegukan air. Walau min zamzamah, sekalipun air zamzam, walaupun air zamzam. Bahkan ada ulama berpendapat kalau ada air zamzam dulu baru kurma. Begitu. Ya, seperti Al-Muhibbut Tabari, beliau berpendapat air zamzam ini dianggap mulia. Maka yang terbaik minumlah air zamzam baru makan kurma. Nah, tapi pendapat ini ditolak. Karena Rasulullah SAW begitu terbenam matahari langsung ambil kurma. Langsung ambil kurma. Apapun air, termasuk air zamzam, nomor 2. Makan kurma dulu, baru diiringi dengan air. Ini cuma selisih waktu je ni. Ya kan? Kita tetap minum air dengan makan kurma. Cuma dahulukan kurma dahulu. Kemudian baru minum air. Itulah sunnah dari Nabi SAW. Ya. Baik, saya kira itu cukup. Mudah-mudahan dapat dipahami.